Selamat pagi, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini saya, Pendeta Salmon Bawole dari GPIB Bukit Zaitun, Makassar, menyapa Anda dengan kebenaran firman Tuhan melalui program Morning Call. Sebelum kita membaca Alkitab hari ini dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur penyertaan dan perlindungan Tuhan selama kami beristirahat di malam hari. Saatnya kami mengawali seluruh aktivitas hidup kami pada sepanjang hari yang akan kami jalani. Biarlah firman-Mu menjadi sumber pengharapan iman, kekuatan, dan pedoman hidup kami. Bersabdalah, ya Tuhan, kami siap menghayati dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab akan saya bacakan dari Keluaran pasal 10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, dan saya membaca dari terjemahan baru edisi yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Tulah ke-8, Belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah mengeraskan hatinya dan hati para pegawainya, supaya aku memperlihatkan mujizat-mujizatku di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku telah mempermainkan orang Mesir dan apa mujizat-mujizat yang kubuat di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Lepaskanlah umatku, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak mau melepaskan umatku, besok aku akan mendatangkan belalang ke wilayahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan makan habis sisa yang terluput, yang masih tertinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini." Lalu Musa berbalik dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat bagi kita? Lepaskanlah orang-orang itu supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Lalu Musa dan Harun dibawa kembali kepada Firaun. Kata Firaun kepada mereka, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu." "Tetapi siapa saja yang akan pergi?" Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak kami yang laki-laki dan perempuan, dengan kambing domba dan kawanan lembu kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tetapi Firaun berkata kepada mereka, "Biarlah Tuhan menyertai kamu kalau aku melepaskan kamu dengan anak-anakmu. Jelaslah kamu berniat jahat. Tidak, kamu boleh pergi, tetapi hanya yang lelaki saja,
dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu inginkan. Lalu mereka diusir dari hadapan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu atas tanah Mesir untuk mendatangkan belalang. Maka belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semua yang tersisa dari hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sepanjang hari dan sepanjang malam. Menjelang pagi, angin timur itu telah membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, sungguh sangat banyak, dan hinggap di seluruh wilayah Mesir. Sebelumnya tidak pernah ada belalang sedemikian banyak, dan sesudahnya pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh muka bumi, sehingga negeri itu kelihatan gelap. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buah pada pohon-pohon yang tersisa dari hujan es. Sehingga tidak tersisa lagi yang hijau pada pohon atau pada tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Firaun segera memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah dosaku sekali ini lagi, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu, supaya setidaknya bahaya maut ini disingkirkannya dariku." Lalu Musa keluar meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan pun mengubah angin timur itu menjadi angin barat yang sangat kencang, yang membawa dan mencampakkan belalang itu ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tersisa di seluruh wilayah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mau melepaskan orang Israel. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan Alkitab ini kita membaca, mendengarkan kisah tentang bagaimana Tuhan menolong orang Ibrani. Orang-orang Ibrani itu menderita karena penguasa Mesir semakin takut ketika semakin banyak jumlah orang Ibrani berkembang, maka penguasa Mesir itu takut kalau orang-orang Ibrani ini melawan bangsa Mesir. Maka Firaun yang berkuasa melakukan genosida dengan tindakan memperbudak orang-orang Ibrani dan membunuh bayi laki-laki Ibrani yang dilahirkan. Tetapi Tuhan mendengar seru doa orang Ibrani yang menderita. Maka Tuhan memanggil Musa dan mengutusnya bersama dengan Harun untuk datang kepada Firaun agar penguasa Mesir itu membebaskan orang Ibrani untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya, sahabat GPIB, yang kita baca di dalam Alkitab tadi adalah tentang kekerasan hati. Kekerasan hati Firaun. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Jawabnya adalah karena memang Firaun itu bebal dan keras hati. Dia juga sombong. Sejak tulah pertama sampai tulah kelima dikatakan bahwa Firaun menolak firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa untuk membebaskan orang-orang Ibrani itu beribadah kepada Tuhan. Maka pada tulah ke-6 hingga tulah ke-10,
Tuhan membiarkan hati Firaun itu mengeras. Meskipun para pejabat Mesir sudah mengingatkan Firaun bahwa Mesir berada di ambang kehancuran akibat tulah yang didatangkan oleh Tuhan. Kekerasan hati Firaun ini bagi kita adalah gambaran kesulitan, gambaran penolakan, gambaran kenyataan hidup yang tidak kita inginkan, tetapi harus kita hadapi. Nah, semua ini bisa membuat kita jengkel, bisa membuat kita marah, hingga akhirnya kita malas, atau kita kehilangan dan bisa gagal dalam segala tugas, pekerjaan, pendidikan, bahkan dalam pelayanan kita yang akan kita lakukan pada hari ini maupun di hari-hari mendatang. Tetapi puji Tuhan, bagaimana Tuhan bertindak melalui orang-orang yang dipanggil dan diutusnya untuk menyatakan karya keselamatan. Maka hari ini, saya mengajak kita berfokus pada apa yang Tuhan lakukan, yaitu panggilan pendamaian. Tuhan memanggil Musa, dan panggilan ini adalah untuk menyatakan karya keselamatan dari Allah, agar melalui pengutusan Musa menyampaikan firman Tuhan kepada Mesir, maka itu menghentikan penindasan yang dilakukan oleh Firaun. Yang kedua adalah membebaskan para budak Ibrani untuk hidup di dalam relasi yang harmoni dengan Allah, menjadi milik Allah, dan mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hari ini kita belajar dari kisah tentang tulah ke-8, khususnya dari apa yang dilakukan oleh Musa sebagai orang yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Demikian juga bagaimana kita menjalani hidup kita dalam panggilan dan pengutusan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Pertama, kita melihat bahwa sudah berkali-kali Musa berusaha dan mustahil mengubah hati Firaun. Tetapi Musa tetap setia mengkomunikasikan apa yang menjadi rancangan damai sejahtera itu. Sampai akhirnya kuasa Allah menaungi Musa dan bangsa Israel. Jadi damai sejahtera dialami, damai sejahtera ada pada orang yang setia dan tekun untuk terus berusaha. Yang kedua, Musa tidak kecewa, tidak putus asa, apalagi menarik mundur segala tekad dan rancangan Tuhan dari dirinya. Sebab setiap kali tulah yang dia lihat, maka setiap kali itu juga dia melihat kuasa Tuhan menyertai orang percaya dan menjadi hukuman bagi orang yang menindas orang lain. Oleh karena itu, mari kita meyakini bahwa di balik kesulitan yang kita hadapi, selalu ada kuasa Tuhan yang menolong dan meneguhkan iman untuk melayani dan menjalani kehidupan ini, serta berusaha untuk sampai berhasil. Hal yang ketiga, kita melihat rangkaian tulah-tulah, bahkan sampai tulah ke-8. Apa pesannya bagi kita? Semakin besar kesulitan yang kita hadapi dalam melayani dan bersaksi, maka semakin besar kuasa dan kasih Tuhan atas saudara dan atas kehidupan kita semua. 3 hal yang kita hayati sebagai pesan firman Tuhan, kiranya menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang menguatkan hati untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk setia mengkomunikasikan damai sejahtera Tuhan, dengan setia dan tekun, peka terhadap kuasa Tuhan di tiap kesulitan, dan terus bersandar pada kuasa dan kasih Tuhan.
Kiranya damai sejahtera Tuhan menaungi kami dan memampukan kami membagikan damai-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dalam program Morning Call GPIB kali ini. Saya Pendeta Bawole. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.